pengajiannya cuma ngumpulin duit, pengajian ngumpulin duit, haulan ngumpulin, bikin kuburan bikin. Ada yang kayak gitu nggak? Orang yang mengawini ini dia tidak akan diterima ibadah. Kenapa? Kecuali kalau bisa mengembalikan perawan dia. Dia telah menghinakan Rasulullah. Tidak mengawini cucu Rasulullah yang wanita adalah sebuah kemuliaan, karena diajarkan dalam agama Islam mengawini wanita yang lebih mulia itu lebih hebat, saudara-saudara. Secara tidak langsung orang yang mengatakan bahwa kawin dengan wanita turunan baginda Nabi Muhammad itu haram, secara tidak langsung mereka telah menghina Wali Songo. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa turunan Wali Songo tidak ada, yang ada dari perempuan. Berarti mereka telah mengatakan anak Wali Songo sudah berzina, saudara-saudara. Jelas buatan? Saudara sekalian, ada video menarik. Ini video Ki Haji Syarif Rahmat, di mana beliau secara terbuka dan terang-terangan menyindir semua ajaran Kelan Ba'alwi. Ini dilakukan pada ceramah beliau di haulnya Unj, saudara sekalian. Dan mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Kalau sudah kemasukan orang-orang seperti ini yang sebenarnya punya ideologi berbeda, punya kepentingan berbeda, masuk di dalamnya, dikasih posisi, hancur organisasi, saudara-saudara. Yang ketiga, jika panjenengan ingin bahagia, jadikan firman Allah sebagai tuntunannya. Oke? Sehingga ketika ada orang masuk di dalam memposisikan diri sebagai orang penting, sebagai dewan syuro atau apa saja, tidak akan tergoda. Kenapa? Karena punya tuntunan Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Mau sholat ibadah tuntunannya Al-Quran, mau puasa tuntunannya Al-Quran, mau zakat tuntunannya Al-Quran, mau haji tuntunannya Al-Quran, mau berdoa tuntunannya Al-Quran, mau bercerita pun ambil cerita Al-Quran, jangan cerita karangan. Ini kadang-kadang aneh orang Islam sekarang ini, ngakunya umat Islam tapi kalau ngaji yang diceritakan cuma baitok. Banyak cerita yang aneh-aneh nggih Bu saniki nggih. Itu sinetron, jadi cerita beneran. Pernahkah Ibu mendengar cerita ada orang yang kalau buang air jadi emas? Pernah dengar nggak? Pernah nggak Ibu dengar cerita ada orang yang bisa mi'raj 70 kali dalam sehari? Pernah nggak? Percaya apa mboten? Percaya mboten? Kanjeng Nabi kur pisan kok. Ada orang yang bercerita bahwa kakekku bisa nurunkan emas dari langit. Pernah dengar? Percaya mboten? Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Kisah-kisah yang dalam Al-Quran itu baca dan ceritakan. Makanya saya kalau hari-hari kerjaan saya cuma pidato, ngopi dahar foto-foto. Ngajinya apa? Ceramah, cerita, ayat dan hikmah. Cukup yang ada dalam Quran, tidak perlu cerita yang lain. Kalau mau bercerita, cerita dengan yang ada di negeri kita sendiri, yang bisa diambil pelajaran. Jangan cerita-cerita yang diambil orang lain untuk menindas kita, untuk mengagumi mbahnya dewek. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya Kanjeng Nabi Adam turun ke dunia. Kenapa? Karena dia tidak terima engpan. Kenapa tidak terima ing pandum? Karena dia percaya dengan pengajian versi setan. Mulane jangan ngundang pengajian set, isinya cuman padahal cuma ngaji sekali ibu-ibu. Kur sepisan tok ngaji karo setan, hancur. Apalagi kalau pengajiannya tiap bulan. Muludan ngundang dia, rajaban ngundang dia, haulan ngundang dia, entek duitnya diambil, rumahnya diambil, istrinya. Ada yang kayak gitu? Hamba Allah yang dimuliakan, ini semua karena godaan pengajian yang menyimpang dari ayat, menyimpang dari kebenaran. Maka sering saya katakan bagi warga NU cukup ngaji di Tebu Ireng, cukup Hilir Boyo, cukup Peloso, cukup Kerapiak dan lain sebagainya. Pesantren-pesantren yang sudah jelas nasabnya mutasil sampai Imam Syafi'i, sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama.
Casing-sing. Hamba Allah yang dimuliakan, ini bahayanya ngaji kalau nggak bertanggung jawab. Ibu nggih? Akibat godaan setan yang seharusnya pengajian untuk membuat takut kepada Allah, takut melanggar aturan Allah, malah jadi hubud dunia, cinta materi. Pengajiannya cuma ngumpulin duit, pengajian ngumpulin duit, haulan ngumpulin, bikin kuburan, bikin hati-hati. Nah, sementara umat Islam Indonesia pekerjaannya cuma tidur, bangun, bangun lagi, bangun. Ulama nih pada turun. Hamba Allah yang dimuliakan, oleh karena itu ayo kita jaga jangan sampai kita hubud dunia, cinta materi. Lalu kenapa setan dihinakan? Karena sombong turunan, sombong nasab. Kita semua tidak boleh ada yang sombong nasab. Karena apa? Kita semua asalnya sama. Kanjeng Nabi pernah mengatakan, ayuhan nas kullukum min Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Hai seluruh umat manusia. Ini depan saya manusia apa bukan? Manusia apa bukan? Ini manusia apa bukan? Hai seluruh umat manusia, kamu semua berasal dari Adam, Adam berasal dari tanah. Tidak ada kelebihan orang Arab di atas yang bukan Arab. Padha wae illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwa. Jadi rebutlah ketakwaan, jangan pamer turunan. Sebab pada dasarnya kita berasal dari bahan yang sama. Itu gendeng rumah yang warnanya merah, bahannya apa? Cowek yang buat ngulek yang warnanya merah, apa bahannya? Yang kita injek apa? Panjenengan dibuat dari apa? Itu gendeng apa? Pernah injek dengan pamane apa, simbahnya apa, kakangnya apa, dine? Kita semua dari bahan yang sama. Jangan sombong. Yang ganteng jangan mentang-mentang, yang cantik jangan mentang-mentang, yang jelek jangan mentang-mentang. Ya. Cukup apa lanjut? Lanjut Pak, cukup? Sallallahu alaihi Muhammad. Enak gak Bu? Bagus ya lagunya? Lagu ini walaupun dangdut tapi isinya bagus. Maklum siapa yang bikinnya? Cucunya Kanjeng Sunan Gunung Jati, Raden Haji Omaira aja. Maka insya Allah akhir bulan ini di Jakarta saya mengadakan lomba ceramah, judulnya Syiar Syair Soneta. Jadi penceramah 15 menit wajib menyertakan lagu soneta. Saya berharap nanti Pak Lurah di sini juga mengadakan bareng-bareng dengan teman-teman PWI untuk melestarikan dan memperbanyak pahala cucunya Wali Songo. Oke, setuju? Yuk, yang bisa nyanyi, bisa ceramah, tampil 15 menit dengan satu lagu soneta. Keren apa keren? Kadang-kadang ibu-ibu nggak ngerti lagu ini, asal Arab misalnya beli baik. Kadang nggak ngerti, nge? Daripada bahasa Arab nggak ngerti, mendingan bahasa Indonesia tapi ngerti, nama badan. Hamba Allah yang dimuliakan. Turunlah Adam dan Hawa ke bumi. Setelah berketurunan, kemudian Adam dan Hawa di bumi mengawinkan anaknya secara silang. Kembar yang pertama laki-lakinya diambil dengan perempuannya yang kedua. Yang pertama perempuannya dengan lakinya yang kedua. Ada masalah, kenapa? Sebab Kabil protes. Apa protesnya? Kebetulan yang lahir dengan Kabil itu Iklimah itu cantik, sedangkan yang lahir dengan Labuda, yang dengan siapa namanya? Habil itu Labuda kurang cantik. Protes kakangnya, kenapa dia kawin dengan pasanganku, tidak lahir dengan pasangan, kawin dengan pasangan dia? Kawin aja bikin masalah lagi. Kata Kabil, ini tidak kafaah, ini tidak sekufu, ini nggak boleh dong perempuan ini kawin dengan laki-laki itu, kan lain nasabnya. Jelas apa jelas?
Jadi kalau ada orang yang mengharam-haramkan perempuan turunan orang mulia kawin dengan laki-laki bukan turunan orang mulia, orang biasa, dia mengharamkan, berarti turunan Qabil. Jelas sama jelas? Ada yang kayak gitu enggak? Orang yang mengawini ini dia tidak akan diterima ibadah. Kenapa? Kecuali kalau bisa mengembalikan perawan dia. Dia telah menghinakan Rasulullah. Tidak mengawini cucu Rasulullah yang wanita adalah sebuah kemuliaan, karena diajarkan dalam agama Islam mengawini wanita yang lebih mulia itu lebih hebat, saudara-saudara. Secara tidak langsung orang yang mengatakan bahwa kawin dengan wanita turunan baginda Nabi Muhammad itu haram, secara tidak langsung mereka telah menghina Wali Songo. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa turunan Wali Songo tidak ada, yang ada dari perempuan. Berarti mereka telah mengatakan anak Wali Songo sudah berzina, saudara-saudara. Jelas betul? Kok pada menang kita kadang-kadang? Kalau Wali Songo mereka yakini sebagai turunan Rasulullah, kemudian anak perempuannya kawin bukan dengan turunan Rasulullah, itu kata mereka berzina, berarti anaknya Wali Songo semuanya tukang zina. Tapi siapa faktanya hari ini yang tukang zina, saudara-saudara? Siapa yang sodomi 15 orang di Jakarta? Siapa yang di Pabuaran Cirebon berzina dengan jamaahnya 7 kali di musola, saudara-saudara? Siapa yang di Jepara menzinai 30 orang santrinya? Siapa? Bukan anaknya Wali Songo, bukan turunannya Wali Songo, tapi turunan orang yang ngaku-ngaku suci. Sallallahu alaihi Muhammad. Hamba yang dimuliakan, urusan kawin aja ribut mereka. Untunglah para ulama mula ngaji di pondok-pondok. Kita bisa duduk bersama di sini. Tidak ada yang merasa hina. Kita tidak tahu nanti nasibnya seperti apa. Wis selesai kisah kanjeng Nabi Adam, akhirnya terjadi pembunuhan karena skandal asmara. Qabil yang tetap mempertahankan ingin kawin dengan dia, tidak mau kawin dengan adiknya karena sudah di bawahnya, sementara adiknya yang laki-laki dihina karena kawin dengan teman lahirnya. Inilah awal persoalan masalah kafaah. Kalau kita bahas cukup panjang, tetapi cukup dalil buat kita semua. Kalau keturunannya kanjeng Nabi menikah dengan yang bukan turunan kanjeng Nabi haram, kenapa kanjeng Nabi menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, sedangkan Ali itu bukan anaknya sendiri? Belum ke bawahnya nanti cukup banyak, saudara-saudara. Karena apa, saudara? Memang kawin itu kalau bisa lengkap 4, ada perempuan kaya, cantik, turunan orang baik, berprestasi, kalau ada. Tapi kan nyari orang kayak gini susah. Ada yang cantik wajahnya, jelek agamanya. Ada yang bagus banget agamanya, wajahnya 2,5. Tapi Nabi mengajarkan fazfar bidzatiddin. Pilih agamanya, jangan rewel soal nasabnya, jangan rewel soal hartanya, jangan rewel soal kekayaannya, jangan rewel soal jabatan dan kehormatannya. Rebut agamanya. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Pilih agamanya. Soal wajah bisa mungkin kurang cantik, tutupin pakai wajah bintang film. Masih kelihatan jelek juga, matiin lampu. Yang penting rasanya, Bu. Kadang-kadang kita ini fanatik dengan merek, saudara-saudara. Beli sepeda mereknya Gazelle seri 11 tapi rantainya putus, nggak ada gunanya. Mendingan sepeda mini rantainya bagus, bannya nggak kempes, remnya pakem, enak. Walaupun sepeda mini, memang kalau buat pajangan Gazelle seri 11 pajangan toh. Hamba yang dimuliakan. Apalagi kanjeng Nabi Adam juga melanggar firman Allah karena godaan setan. Setan melanggar firman Allah karena kesombongan. Beda. Orang yang sombong, orang yang pamer nasab, berat ampunannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Seakan-akan dia merasa lebih mulia di hadapan Allah. 2000 tahun koloni iblis beribadah pada Allah, hilang nilai ibadahnya. Apalagi cuman selawatan, apalagi cuman hadrohan, apalagi cuman zikiran. Habis ganjaranmu karena kamu pamer keturunan. Hamba yang dimuliakan. Pelajaran berikutnya, begitu sudah turun ke bumi, Adam diumumkan oleh Allah, "Hai malaikat, aku akan mengangkat seorang khalifah di muka bumi." Protes lagi.
ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma ta'lamun. Mengapa engkau akan angkat seorang yang suka menciptakan kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah menjadi seorang pemimpin di muka bumi ya Allah, sedangkan kami orang-orang yang rajin bertasbih, bertahmid, bertakdis, sering hadrohan, sering baca-bacaan, sering wiridan, mestinya kami yang diangkat jadi pemimpin, bukan Adam. Tapi Allah mengajarkan Adam lebih unggul ilmu pengetahuannya. Begitu dites ilmunya, ternyata Adam lebih unggul ilmunya, malaikat pun sadar. Artinya apa saudara-saudara? Sehebat-hebatnya ahli wiridan, ahli pikiran, sehebat-hebatnya turunan malaikat berasal dari cahaya, kalah nilainya daripada Adam. Kenapa? Karena Adam orang yang punya ilmu. Artinya ulama lebih tinggi nilainya daripada orang yang punya turunan mulia. Kalau Mbah Abdullah sekarang ada di sini kita haulkan, bukan karena silsilahnya, bukan karena turunannya, tapi karena beliau telah ngajari kita semua dengan ilmunya, sehingga kita menjadi orang yang beragama Islam dan benar dalam ibadah kita. Karena ilmunya tidak pernah cerita turunannya. Maka hati-hati, karena biasanya kalau ada orang mulia suka ada orang yang dompleng nyambung turunannya. Quran lihat, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan campur adukan yang benar dengan yang salah. Jangan cangkolkan nasab orang ini, jangan buatkan nasab orang ini yang akhirnya nyambung dengan kamu, lalu kamu mengatakan dia kan saudaraku. Hati-hati. Lebih mulia Adam karena ilmunya daripada malaikat turunan cahaya. Ini pun diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalangan Bani Israel. Ketika mereka akan berperang dengan Jalut dan pasukannya, karena mereka berantakan akibat pecah belah, Bani Israel yang 12 suku itu hancur berantakan, dijajah oleh Jalut. Ketika mereka akan angkat pemimpin, sang pemimpin mereka Nabi Samuel mengumumkan, Allah telah mengangkat di antara kamu seorang pemimpin, seorang panglima angkatan perang, seorang presiden, yaitu Talut. Protes Bani Israel, anna yakunu lahul mulku alina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Ya Allah, bagaimana kau akan angkat seorang pemimpin seperti ini? Talut yang diangkat jadi pemimpin kami, dia kan bukan turunan pemimpin dan dia tidak punya harta yang banyak. Seharusnya pemimpin itu turunan pemimpin yang lalu, imam ya anak imam yang lalu, seharusnya pemimpin banyak hartanya. Talut itu bukan anak pemimpin dan dia adalah orang kere. Jadi dari dulu sudah ada orang yang suka pamer turunan, ngangkat pemimpin, maunya hanya diturun-turunkan, tidak boleh orang lain. Tapi Allah jawab, Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah mengangkat Talut jadi pemimpin bukan karena nasabnya, bukan karena hartanya, tapi dia unggul di atas rata-rata kamu dalam ilmu pengetahuan. Berarti ulama lebih mulia dari nasab. Maka aneh kalau ada orang mengatakan turunan anu 70 kiai yang alim itu lebih rendah daripada anu yang turunan walaupun gila. Bahwa turunan si anu yang bodoh lebih mulia daripada kepalanya 70 orang kiai. Agama apa yang ngajar kayak gini ya? Hamba yang dimuliakan, kita malam ini bareng-bareng tahlilan, dungo, hadrohan, kita persembahkan pahalanya buat al-maghfurlah Mbah Dullah. Itu semata apa? Karena beliau telah membagi ilmu kepada kita semua. Kita rame-rame para pini sepuh kita kirim pahala karena mereka yang lebih layak kita kirim pahalanya. Saya sering mengatakan, bukan salah kita hadiah Fatihah dengan siapapun juga, tapi yang paling layak dikirimi hadiah Fatihah adalah orang tua kita sendiri dan guru-guru juga pini sepuh kita sendiri masing-masing di daerah kita. Kadang-kadang kita ngabsen para wali sampai 60 biji, dikirim juga kian santang kian sinting, dikirim semua. Tapi orang tua sendiri, leluhur sendiri, sesepuh kampung yang membuka daerah ini, yang bimbing kita tidak pernah dikirim hadiah pahala. Apalagi sekarang banyak arwah-arwah hoak, saudara-saudara. Hati-hati. Saya sepakat dengan Pak Lurah bahwa acara ini akan terus dikembangkan, diramaikan supaya tambah keberkahan. Amin. Guyub antara PWI, guyub dengan NU, nanti guyub dengan pada suka, wis majukan kampung, tidak usah mikiri orang lain. Gimana? Hamba Allah yang dimuliakan, gak terasa sudah jam 11 lebih. Nah, Bani Israel mau perang, wis ngangkat pemimpin, tapi pesan pemimpinnya apa?
innallaha mubtaliikum binahar. Hai pasukanku semua, Allah menguji kamu dengan air sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum dari air sungai, dia tidak akan kuat jadi pasukanku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Dan siapa yang tidak mengambil makanan dari air sungai, dia tetap akan kuat jadi pasukanku. Maka saya ingatkan teman-teman semua, PWI-nya, NU-nya, hati-hati dengan orang yang mau ngambil air sungai di dalam organisasi. Orang yang cuma ngambil air minum, tapi yakin siapa saja akan memanfaatkan ngambil minum, gak akan lama pasti keluar nanti bikin wadah sendiri. Begitu ngelewat, bu, buang apa? Peyang penjul apa Siti sih gue lah? Siti, Salmiti mbok gue lah. Tahu-tahu mayoritas minum air sungai, tapi setelah minum air sungai berhadapan dengan Jalut dan pasukannya, la taqata lana yauma bijalut wa junudi, kami tidak sanggup berhadapan dengan Jalut dan pasukannya. Tapi masih tersisa orang-orang yang remeh secara ekonomi, kecil secara kemuliaan kemanusiaan. Dia orang-orang yang biasa tidak punya kepangkatan, punya prinsip kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Tidak sedikit kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Akhirnya muncullah pemuda Daud. Ketika semua orang tidak berani berhadapan dengan Jalut dan pasukannya, muncullah pemuda Daud, anak muda. Modalnya cuma ketepel, tidak punya persenjataan yang lengkap, tapi dia maju ke depan dengan penuh keyakinan sanggup mengalahkan Jalut. Dan pada akhirnya Jalut ditembak dengan ketepelnya, mati dia. Merdekalah NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel. Wahai teman-teman sekalian, wahai anggota PWI, jangan bermimpi kamu akan dipimpin oleh pasukan besar yang dipimpin ketua umummu. Cukup anak muda maju, kalian akan memperoleh kemenangan. Jangan bermimpi, karena Talut pun tidak sanggup, pasukan yang besar tidak sanggup. Muncul yang muda Daud, dia bukan pimpinannya, tetapi dia adalah anggota yang dianggap kecil oleh orang lain, ditertawakan oleh orang-orang para pembesar, tapi nyatanya kemenangan lewat mereka. Percayalah, kemerdekaan bangsa ini juga tidak semata orang besar, tapi karena kebersamaan dan keselamatan umat Islam, insya Allah tidak akan diselamatkan oleh ketum-ketumnya, suriah-suriahnya, itu ininya, tokoh-tokohnya. Percayalah, kalau Allah akan menolong memberikan kemenangan, anak-anak kecil akan membuka jalan kemenangan. Syaratnya jangan minum air sungai, jangan ikut-ikutan makan dana hibah. Jelas sahabat? Maka orang-orang yang makan dana hibah itu nggak akan bisa berperang. Karena apa? Karena kalau sudah kenyang minum air sungai, dia tidak ingat di sungai itu ada yang ngambang. Yang ngambang itu tidak selamanya hijau, tapi ada yang warnanya hati-hati lamun disumbang, jangan senang dulu disumbang, bisa jadi sumbanganmu akan membuat sumbang suaramu. Hamba yang dimuliakan. Nah, tanpa terasa kita sudah panjang malam ini. Ibu-ibu semua, ayo kita jaga kerukunan ya. Kita ini bangsa yang didirikan oleh para pendiri bangsa. Secara kebetulan ragam suku, ragam bahasa, ragam agama dan keyakinan, tetaplah bersatu. Ada orang Jawa di sini? Ada orang Jawa? Oh banyak sih. Banyak pun apa? Banyak apa? Soang. Ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Madura, anak wong Cirebon sing kene, anak apa nggih? Yuk Allah jadikan kita berbeda-beda, tapi kita bineka tunggal. Oke saudara sekalian, itu ya tadi penyampaian yang sangat luar biasa dari Kiai Haji Syarif Rahmat. Nah jadi video tersebut merupakan penggalan ya dari video yang diupload oleh Gedang Mas. Nah jadi ada beberapa hal yang beliau sampaikan Kiai Haji Syarif Rahmat. Yang pertama itu saudara sekalian yang menarik untuk sama-sama kita bahas pada kali ini, ketika seorang penceramah ini harus menceritakan apa hikmah yang ada tertera di dalam Al-Quran, saudara sekalian. Bukan hanya, kata beliau, bukan hanya menceritakan kelebihan
lalu kemudian keramat-keramat nenek moyang mereka yang tidak jelas itu, saudara sekalian. Tidak jelas artinya belum tentu mereka ada, namun diada-adakan. Seperti keberadaan Fakih Muqaddam, sampai sekarang belum terbukti. Klan Alwi maupun Muhibbinya belum bisa membuktikan bahwasanya Fakih Muqaddam ini memang benar-benar ada, saudara sekalian. Buktinya tidak ada periwayatan-periwayatan yang menyebutkan keberadaan kehidupan Fakih Muqaddam dari kalangan di luar klan Ba'alwi, saudara sekalian, ya, kecuali daripada kitab-kitab daripada klan Ba'alwi memang ada di sana diceritakan. Nah, yaitu yang pertama. Dan yang kedua, saudara sekalian, yang dilakukan oleh Kiai Syarif ini mengingatkan bahwasanya penceramah itu eh, menghadirkan, memberikan motivasi, lalu kemudian peringatan-peringatan bagi umat, bukan menghasilkan uang dengan cara dawir. Ya, contohnya seperti yang dilakukan oleh Pak Bahar Smith, saudara sekalian, di mana ketika berceramah ya kedok kejual air namun dengan harga yang tidak sesuai, lalu kemudian menjual bekas gigitannya oleh seorang Habib, ya saudara sekalian. Ya, tentunya di dalam ceramah Ki Haji Syarif Rahmat tadi, saudara sekalian, tidak ada lain yang disindir adalah klan Ba'alwi, saudara sekalian. Ya, tentunya ini mereka berani seperti ini karena PBNU kita diam, saudara sekalian. Mereka diberikan ruang oleh pengurus PBNU. Ya, terutama Rois Am kita, saudara sekalian, Ki Haji Miftahul Akhir. Ya, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.